Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Kali ini saya mau ngetes satu mobil. Ya sebetulnya ini bukan mobil yang baru sih. Mobil ini meluncur di pertengahan tahun 2020, yaitu Wuling Cortez tipe S, tipe yang terendah. Seperti apa rasanya, pengendaliannya, nanjaknya, dan segala macamnya. Ikuti terus sampai selesai ya. Oke, review kita kali ini untuk mendapatkan penilaian yang sebenarnya di review kali ini, maka saya sengaja mengajak seluruh anggota keluarga saya, ya. Di sebelah ini ada Tante Kang Wawan. Yang kameramen ini anak nomor 3. Yang di sebelahnya ini anak nomor 1. Yang di belakang, itu ada anak nomor 2 dan ada anak nomor 4. Kenapa saya mengajak seluruh anggota keluarga? Karena dimuati 6 orang penumpang plus supir itu supaya kita benar-benar bisa merasakan pengendalian atas Wuling Cortez tipe S ini seperti apa. Apakah berbeda dengan Wuling Cortez yang tipe atasnya? Ya akan gitu ya. Terus suaranya seperti apa, kekedapannya bagaimana, lalu ayunan suspensinya seperti apa, dan kita sekarang lagi menuju ke Ketep ya. Seperti kalau teman-teman yang di area Jawa Tengah atau yang pernah berkunjung ke Ketep pasti tahu ya, tanjakan di Ketep ini seperti apa curamnya ya. Nanti kita akan tembus sampai ke Kopeng. Dari Kopeng kita akan turun menuju Salatiga dan kemudian kita akan masuk tol. Kita coba juga mereview mobil ini bagaimana kalau di jalan tol performanya. Oke, saya sambil kita naik ya, sambil nanjak, saya ingin bicara sedikit tentang Wuling Cortez tipe S ini yang sengaja dilahirkan oleh PT SGMW ya, selaku ini truknya nggak bisa cukup nggak ya kira-kira? Oh, ini truk yang jeglong, kayaknya cukup deh. Oke, yes, untung nggak macet terlalu parah. Ya, itu kayaknya barusan tuh tadi truknya. Jadi kita kembali lagi, sengaja dilahirkan oleh pabrikan Wuling untuk mengisi celah antara Wuling Convero tipe tertinggi dengan Cortez yang tipe C ya. Itu kan ada celah harga di situ. Jadi sedikit di atas Wuling Convero tipe tertinggi dan di bawahnya Wuling Cortez yang tipe C. Nah, apa saja yang disunat? Pertama yang disunat adalah ini semua materialnya keras ya. Ini materialnya keras-keras semua. Kalau Anda mencermati review saya di Wuling Cortez yang sebelumnya, yang tipe L ya, ini ada variannya. Di varian itu ada empuk-empuknya, di sini ini keras semua. Terus door trim juga keras semua ya. Itu disunatnya. Lalu tidak ada sensor suara untuk mundur ya, ada. Kalau kamera mundur ada ya, kalau sensor suara nggak ada. Lalu nggak ada TPMS ya, jadi kita tidak bisa mengetahui secara real time tekanan roda kita. Jadi sebelum kita masuk ke jalan tol atau sebelum kita bepergian jauh, alangkah baiknya kita mampir dulu ke SPBU untuk ngecek tekanan ban ya. Oke, anyway, di depan sana kelihatan
tanjakannya ini nanjak terus ya. Kita akan tes sehebat apa Wuling Cortez tipe S ini. Nanti kita akan lanjut bahas tentang fitur-fiturnya ya. Nah, kita mulai nanjak nih. Meskipun tidak memakai traction control di Wuling Cortez tipe S ini, itu salah satu fitur yang disunat ya dari Cortez yang tipe di atasnya. Saya dari bawah tadi, meskipun nanjaknya nggak begitu ekstrim, itu belum pernah masuk mode manual ya. Modenya D terus ya. Jadi tipe S ini pun sudah dibekali dengan mode manual, hanya tidak pakai pedal shift gitu aja sih. Nah, coba kita lihat kalau menanjak yang ekstrim nanti di sana ya, di sebelum ketepas itu apakah kita membutuhkan masuk ke mode manual atau tidak. Kayaknya udah semakin dekat ini, tanjakannya sudah semakin agak-agak curam gitu, kalau bahasa Jawanya ada agak-agak dengklek. Nah ini ya, itu di depan kelihatan ya, agak sedikit mendongak gitu ya. Ini tetap masuk D. Saya hanya memainkan gas aja. Dan lulus, enak sekali ini. Kita akan coba tanjakan berikutnya. Kayaknya ini masih terus nanjak secara agak ekstrim. Ini di depan kita ada mobil Avanza ya. Agaknya ini Avanza manual, bukan yang Matic. Oh, Avanza kena motor jadinya agak sedikit ngerem. Ya, kita masih bisa menguntit di belakang Avanza. Ini tanjakannya lumayan ekstrim ya. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi teman-teman yang paham jalur ketep pasti tahu lah tanjakannya seberapa. Dan ini bener-bener cukup ekstrim ya nanjaknya. Kita masih bisa nempel di belakang Avanza. Dan kita masih bisa nempel di belakang Avanza yang manual. RPM-nya sekitar 2.500 sampai 3.000 ya. Ini kayaknya tanjakan terakhir nih. Sepeda ya. Kayaknya Avanzanya tahu kalau kita kejar. Makin kenceng. Belakang gimana? Nyaman? Aman. Oh, padahal ini jalannya jalan betonan nih. Ini kalau di mobil lain mungkin, di mobil depan mungkin ajur-ajuran ini. Gila, ini tanjakannya beneran. Wow. Ini kalau agak, wah ini tanjakannya gila lagi nih. Kita masih bisa mengimbangi mobil di depan. Dan dari tadi saya nggak masuk mode manual ya. Ini masih di D terus ini sampai dengan saat ini. Mobil depan nggak pakai AC ya. Kelihatan kacanya dibuka. Kita dari tadi pakai AC. Ya, kacanya dibuka ya, kelihatan ya. Kita sampai Ketepas. Kita lagi berhenti sejenak di Ketepas. Ternyata objek wisatanya nggak boleh masuk karena mungkin karena pandemi, bisa juga karena memang Merapinya lagi agak aktif erupsi ya. Kita berhenti sebentar dan kita coba lihat mesinnya. Mesinnya itu ternyata nggak ada covernya. Jadi ini juga minusnya. Kalau yang di Cortez tipe yang di atasnya itu pakai cover.
Mohon maaf agak sedikit crowded ya, suara-suara mobil. Terus ini tetap menggunakan ABS EBD dan remnya rem cakram, depan belakang rem cakram semua. Hanya saja nggak ada tutupnya. Ini turbonya cukup kecil juga, turbonya ya, nggak begitu besar. Terus yang berikutnya yang di depan ini kan biar lewat dulu. Ini kan kalau di tipe Cortez yang tipe tinggi itu kan chrome ya. Ini bukan chrome loh. Ini warna silver. Ini bukan chrome. Warnanya silver. Lampunya sudah proyektor tapi masih halogen, belum LED. Meskipun kita sudah mendapatkan DRL, tapi belum ada fog lampnya. Ini fog lampnya kosong. Adanya cuma DRL aja. Wiper juga dapat yang tipe pakai rangka ya, bukan yang frameless. Terus antena di belakang juga belum yang shark fin. Kira-kira begitu. Yuk kita makan makanan hangat dulu, ada goreng-gorengan yuk. Ini kuncinya, segini nih nggak bisa akses smart key. Ayo, deket lagi. Bisa lagi nih. Ya, oh bisa ya. Jarak 1 meter smart key-nya bisa. Jadi hati-hati kalau kita masih jaraknya 1 meter dari mobil, kuncinya itu masih bisa dimasukin orang ternyata, walaupun kuncinya kita bawa. Belakang lampunya masih bolam ya, masih bolam semua. Belum LED. Belakang tidak LED. Oke, setelah tadi kita menikmati pemandangan dari Ketepas ya, meskipun Ketepasnya tutup, tapi kita ternyata dapat tempat nongkrong, tempat ngopi gitu ya. Pemandangannya bagus. Kita mau lanjutkan perjalanan lagi dan saya mau cerita, ini kekurangannya dari Cortez yang tipe tertinggi juga ini ya. Ini kalau di Cortez yang tipe tinggi itu ini pakai elektrik ya. Park brake-nya ini pakai elektrik. Kalau ini pakai otot. Tapi ada keunggulannya kalau pakai otot. Kalau misalkan akinya tekor, masih bisa dinetralkan dan masih bisa didorong ya, dengan tentunya persenengnya masuk N ya. Jadi itu kelebihannya. Kekurangannya sudah jelas, tidak elektrik, harus pakai otot. Kita mundur, meskipun tidak ada sensor suara, tapi ketika mundur kamera bisa lihat ke sini. Ya. Dan ini kelebihannya, lihat nih kalau setir dibelokin, tuh ikut belok. Ya, asik kan? Oke, kita lanjut. Dan ini agak sedikit tanjak, kita coba apakah ada bisa nahan sedikit. Oh, ternyata bisa. Kita lanjut ke kopeng ya. Pemandangannya oke, penuh dengan kabut. Nih yang di sana nih Merapi nih. Merapi yang saat videonya dibuat lagi aktif ya Merapinya. Jadi nggak kelihatan puncaknya. Tanjakannya ngeri. Sebenarnya nggak ngeri-ngeri amat sih, tapi ini termasuk tanjakan yang agak-agak ekstrim ya. Dan ini jalannya juga nggak halus. Kecil. Jalannya kecil juga, kasar. Dan kita muatan penuh 6 orang. Rata-rata 50 kilo. Enggak, biasanya Bobotnya rata-rata 50 kilo. Enggak lah, 50. 60-an lah. 60 kiri. Cara sharingnya bagus weh. Kagak kelihatan. Nanti kita coba untuk pas turunan kita pakai engine brake-nya pakai mode manual. Jadi kalau mesin dengan transmisi CVT ini kita juga bisa menggunakan engine brake dengan menggunakan mode manual. Nah, ini turunan. Mau kita coba pakai mode manual turunannya. Ini lihat nih. Ke
Ini kita geser ke kanan. Ini udah mode manual. Dan di display sini kelihatan ya masuk gigi 3 ya. Masuk gigi 3. Kalau kita mau engine brake pakai gigi 2, sebentar. Nah, ini turunan lagi. Ini masuk gigi 2 nih. Masuk gigi 2. Dan saya nggak gas ya. Saya nggak gas. Nah, ternyata engine brake-nya juga bisa. Tuh. Turunnya perlahan-lahan, mesinnya nahan. Kita pas di mode manual. Ini masuk 1. Dari pelan-pelan karena kita bisa kenceng juga. Angkat. Masukin 2. Naik lagi. Responsif ya. Responsif juga kan? Dan ini bener-bener saya nginjek gasnya sedikit loh, nginjek gasnya, nggak sampai 50%. Ini nggak ngoyo loh ngegasnya. Ngegasnya tuh bener-bener cuma 50%. Enggak, maksudnya kayak tadi tuh loh, cahayanya main masuk mini. Kita berhenti lagi karena ibu negara, istri saya, istri saya biasalah kalau wanita itu melihat sayuran bagus-bagus, buah bagus-bagus di Kopeng, itu pengennya belanja. Jadi kita berhenti lagi. Nah, mumpung berhenti, saya mau lanjutkan ya. Kita jadi reviewnya sambil jalan aja ya. Ini ya Cortez tipe S ya, itu joknya ini udah semi kulit ya, artinya ini meskipun sintetis tapi ini bahan kulitnya bagus. Dan ini kayak ada bolong-bolongnya gitu ya. Jadi ini untuk udara, jadi untuk apa, pernapasan ya. Sehingga kalaupun kan suka tuh kalau kita naik mobil yang pakai kulit sintetis, AC di tengah panas matahari gitu kan, suka belakangnya keringetan, depannya dingin gitu kan, sering seperti itu ya. Tapi kalau di Cortez ini enggak, karena dia punya pori-pori ya. Jadi meskipun punggung kita panas, nggak panas sih, kalau nggak ada pori-porinya pasti panas deh. Pasti teman-teman juga sering ngalamin itu ya. Itu terus apa lagi ya? Oh iya, yang saya suka ini setirnya bawahnya flat ya. Ini oke banget. Ini oke banget. Terus ada airbagnya 2 titik di sini sama di kursi penumpang ya, kursi penumpang sebelah kiri saya. Lalu lihat ke sini, ini bukanya ditekan dan udah soft opening. Kerannya ini udah soft opening ya. Ya, udah soft opening. Lalu ke sini, di sini ada day night view ya, bisa disetel kalau malam supaya nggak silau. Di sun visor bagian sopir polos ya, nggak ada apa-apa. Di sini ada card holder. Kalau yang di sisi sebelah kiri ada kacanya. Kekurangannya lagi dari Cortez yang tipe di atasnya tidak ada sunroof. Ya, tidak ada sunroof. Tapi cukup worth it. Artinya mobil seharga ya, kalau yang CVT seperti ini tipe S kurang lebih sekitar 240 atau 250-an juta lah ya.
on the road. Kalau yang tipe manual sekitar 200-an juta. Cukup worth it. Dan apabila teman-teman yang budgetnya itu hanya sekitar 200-an juta, saya pikir teman-teman bisa memilih mobil Wuling Cortez tipe S ini, meskipun dia entry level di tipe Cortez ya, di jenis Cortez, tapi ini cukup worth. Kita lihat di sini pun sebentar, kita nyalain dulu ya. Nih kalau nyalain pakai engine stop start button, nyala, dan kita bisa ngelihat di sini ya ada MID-nya ini. Meskipun nggak ada TPMS-nya, tapi kita dapat rata-rata konsumsi BBM. Nanti kita akan cek di akhir video ya, berapa rata-ratanya. Ini kebetulan tadi nanjak-nanjak dan ngegas-ngegas ya, jadinya 8,3 km per liter. Terus ini kalau jalan dia akan muncul ini yang penunjuk konsumsi BBM yang real time ya, karena kita berhenti jadinya dia kosong-kosong begini. Terus di bawahnya ada Odo. Nah ini range ya, jadi bensin yang tinggal segini masih bisa menempuh 213 km lagi ya. Oke. Kita lanjut review. Kita nanti dari Kopeng turun ke Salatiga, nanti kita masuk tol. Kita lanjut bagaimana rasanya mengendarai Wuling Cortez tipe S ini di jalan. Nah, bedanya lagi dengan Cortez tipe yang di atas ini, ya kan? Itu velgnya. Nanti habis ini kameramen beralih ke velg ya. Velgnya itu ring 16 tapi tidak two-tone. Meskipun ya sudah pelek ini ya, alloy wheel ya. Hanya tidak two-tone aja gitu. Remnya, keempat-empatnya cakram, kayaknya tadi udah saya bahas, dan dilengkapi ABS serta EBD. Itu yang bikin pengeremannya jadi lebih aman dan nyaman. Coba deh lihat rodanya. Dan juga spion samping kiri kanan ini itu belum auto folding alias belum auto retract ya, jadi masih dipakai retract by otot, pakai tangan. Nih caranya begini, ini nah caranya begitu. Itu cara melipat spion yang folding otot. Nah, tantangan mobil MPV dengan 7-seater adalah bagaimana kelegaan bagasi serta row baris ketiga. Yuk kita lihat. Sekarang kita lihat bagasinya. Oh, lihat nih, lega sekali bagasinya. Ini pada belanja-belanja nih, Ibu Negara nih belanja-belanja apa ini, daun-daun apa. Ini ada, sengaja saya bawa kotak ini, kardus ini, supaya teman-teman bisa lihat besarnya bagasi. Dan lihat juga ke row baris ketiga. Coba lihat ruang kakinya. Tuh kan, masih nyaman. Dan duduknya juga nyaman, karena ini bangku baris ketiganya bisa direbahkan sampai maksimal seperti ini. Oke, ayo kita lanjut perjalanan. Saya berkesempatan untuk duduk di belakang Wuling Cortez tipe S. Ternyata nyaman dan ini bisa rebah ya.
Ini rebah udah maksimal nih, rebah segini nih. Tapi enak banget, bisa sambil merem tiduran. Suspensinya enak banget di belakang. Headroom ya masih ada dikit lah, tapi no problem. Tingginya 170. Saya tingginya 170. Itu sih kayak Fitra Air jadinya. Gak apa-apa ya. Saya tinggi 170, masih ada sedikit lah di sini nih ya kenanya. Kalau di sini masih bisa lega. Enak banget kayaknya, ini the next car ya. Oh ya, di kursi penumpang itu di kursi sopir maksud saya yang sebelah kanan tempat driver itu nggak bisa ditinggiin ya, bisanya cuma maju mundur dan rebah. Terus ciri khasnya mobil-mobil Wuling pasti di sandaran jok belakang ini pasti ada kantong. Ini di situ di row baris kedua depannya juga ada kantong. Di row baris ketiga ini di depan sini juga di bangku yang ini ada kantongnya juga. Jadi banyak penyimpanan. Ini AC double blowernya cuma nggak bisa dihidupin dari row ketiga ya, dihidupinnya dari row kedua dari sana, dari situ. Cukup worth it mobil ini buat family, buat keluarga, apalagi keluarga besar kayak saya. Sip. Kita masuk tol. Kita coba mereview Cortez tipe S CVT di jalan tol. Seperti apa rasanya? Ikuti terus. Suara kameramen masuk nih. Yang enggak pro yang ini. Yes, kita sudah di jalan tol. Kita akan coba performanya. Walaupun saya yakin tidak jauh berbeda 11-12 dengan Cortez tipe di atasnya, karena mesinnya sama dan pengeremannya juga sama-sama ABS EBD, sama-sama rem cakram depan belakang. Tapi kita mau coba kesenyapannya seperti apa. Jadi pada saat kecepatan tinggi kita coba apakah suaranya masih cukup terdengar atau teredam dengan cukup baik. Ya, kita sekarang jalan 87-90 km terus meningkat 100, 120. Tidak ada cruise control ya di tipe S. Jadi saya tetap harus pakai cruise gas, cruise pedal gas. Ini di kecepatan 125 km per jam. Cukup terdengar suara ban ya, tapi nggak berisik banget. Saya ngomongnya juga masih santai. Kurang lebih kalau sama Convero ya 11-12 lah. Convero itu bisingnya bukan suara ban tapi suara gardan ya, karena gardan penggerak belakang, dan ini karena penggerak depan jadi nggak ada kebisingan gardan. Yang ada cuma suara ban yang masuk karena bergesekan dengan jalan yang ini ya, jalannya bukan aspal ya, beton begini. Mungkin kalau bannya diganti dengan ban yang lebih senyap seperti Dunlop itu lebih oke ya. Karena ini ban bawaannya itu mereknya Goodyear. Goodyear tuh agak berisik. Kita tambahin kecepatan 130, 132, masih stabil. Ini kalau mau dilihat nih sebelah tidur nyenyak.
Jadi kecepatan segini di jalan tol itu cukup nyaman ya. Dan penumpang belakang gimana kecepatan segini di jalan tol? Enak. Aman ya? Enak. 140 ini. Ya, hampir. Nggak kerasa kenceng ya? Enak. Yes. 142. Oh, kenceng banget. Kurangin dikit karena kita ada belokan. Ini stabil banget ya, dengan kecepatan segini enak banget loh. Di tol dengan kecepatan 139 ya sekitar 138 lah. Itu rata-rata penggunaan, sorry, ini bukan average tapi jadi ini jalannya agak menurun tolnya. Kecepatan sekitar 120, konsumsi real time bahan bakarnya 117, 116. Ini karena turun ya jalannya ya. Nah, ini agak sedikit naik. Nah, kita injek gas lagi. Real time-nya jadi 16. Ini wajar lah ya. Mobil 1500 cc dengan turbo itu wajar kalau konsumsinya segini. Tapi kalau kita lihat average-nya 110. Oke, begitu saja video ini. Kita telah nyoba berbagai macam medan dari menanjak sampai dengan di jalan tol ya. Terima kasih buat Wuling AJM, Automobil Jaya Mandiri Maguwo, Yogyakarta yang telah meminjamkan unit test drive Cortez tipe S ini. Semoga makin jaya, Wuling makin jaya, makin banyak mengaspal di jalanan. See you.